Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online GSJA Peniel, Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024. Saya belajar dan mendapat berkat dari bacaan di kitab Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6. Saya bacakan di sini. Demikian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata murni itu berarti asli, berarti suci, berarti bersih, berarti kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, ayat 5 bacaan kita pagi ini dikatakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya. Dan renungan saat ini begitu banyak ayat-ayat referensi, namun tidak semua akan kami bacakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh firman Allah itu teruji. Dia adalah perisai bagi yang berlindung padanya. Mazmur 12 ayat 7. Firman Allah itu amat suci adanya. Maka ia laksana perisai bagi semua dan bagi segala orang yang berpaut padanya. Mazmur 18 ayat 31. Allah menepati setiap janjinya. Ia bagaikan perisai bagi semua orang yang datang berlindung padanya. Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua firman Allah telah terbukti benar. Dia seperti perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Setiap perkataan Allah telah teruji. Dia adalah perisai bagi mereka yang mencari perlindungan padanya. Mazmur 19 ayat 9. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perkataan Allah telah teruji, terbukti, benar adanya, murni, suci, kudus, dan maha kuasa. Dia adalah perisai bagi mereka yang mencari perlindungan padanya.
Mazmur 24 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Mazmur 24 ayat 4 dan 5 saya bacakan di sini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, itu bagian yang pertama dari ayat yang ke-5. Sekarang yang kedua, ayat yang ke-6. Bacaan kita hari ini. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sama seperti pada zaman Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ulangan pasal 4 ayat 2 yang bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi intinya jangan menambahi dan jangan mengurangi apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada umat lewat hambanya Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah tidak boleh dicampur dengan pikiran dan pikiran manusia, sebagaimana yang dijumpai di dalam filsafat, psikologi, sihir, dan spiritisme duniawi. Kebenaran firman Allah yang dinyatakan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan rohani umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengajarkan bahwa sesuatu harus ditambahkan kepada kebenaran Alkitabiah supaya melengkapi kehidupan kita dalam Kristus adalah pendusta. Wahyu 22 saya bacakan. Wahyu 22. Ya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Demikian bunyinya. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal 1, saya bacakan. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan
kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pengilhaman dan kekuasaan Alkitab itu seperti tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Yesus Kristus sendiri mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan sehingga bagian yang terkecil. Matius pasal 5 ayat 18. Dan juga Tuhan Yesus menegaskan bahwa semua yang dikatakannya itu diterima dari Bapa dan benar adanya. Injil Yohanes pasal 7 ayat 16 dan pasal 8 ayat 26. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu bukan hanya lengkap tetapi juga merupakan otoritas tertinggi dari semua kehidupan moral manusia. Mazmur 119 ayat 89. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 89. Bunyinya demikian. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Sekali lagi, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh hidup kita harus didasari dengan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Otoritas Alkitab harus berada di atas adat, pemerintah, dan otoritas lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan selalu relevan di sepanjang masa dan selalu relevan untuk setiap generasi. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita mengetahui segala kehendak Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita sepanjang masa sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Dan ini harus menjadi keyakinan kita yang kokoh sekarang dan selama-lamanya sepanjang hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah jelas firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah dan firman Tuhan itu berkuasa. Mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah yang adalah kekuatan Allah, yang menjadi keyakinan kita yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Demikian renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini dengan segala kerendahan hati kami mohon Roh Kudus memimpin menyertai
akan aktivitas kami hari ini. Sehingga apa saja yang kami kerjakan, kami lakukan, usaha apapun yang sedang kami kerjakan, baik juga anak-anak yang berstudi sekolah, kuasa Roh Kudus dan firman-Mu memimpin, menyertai, dan memberkati akan semua aktivitas kami hari ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, semangat bergemar dan selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom.